Kemudian selanjutnya adalah mengenal para imam qurra dari kalangan sahabat, tabi'in, 7 imam, 10 imam, dan juga 14 imam. Jadi, imam qurra dari kalangan sahabat. Para sahabat merupakan orang yang menyaksikan turunnya Al-Quran. Mereka juga adalah golongan pertama yang menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Namun di antara mereka ini ada beberapa yang menjadi imam yang masyhur dalam membaca Al-Quran. Dari mereka ini juga banyak sahabat lain dan tabi'in yang belajar darinya. Jadi di antaranya para qurra yang masyhur pada masa sahabat ini antara lain yang pertama adalah Utsman bin Affan. Salah satu murid beliau adalah Al-Mughirah bin Abi Syihab Al-Makhzumi. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Di antara murid beliau adalah Ubay Abdurrahman As-Sulami, kemudian Abu Aswad Ad-Du'ali, dan juga Abdurrahman Ibnu Abi Layla. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab yang mempunyai murid Abdullah bin Abbas dan juga Abu Hurairah. Yang keempat adalah Zaid bin Thabit yang merupakan guru dari Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan juga Anas bin Malik. Yang kelima adalah Abdullah bin Mas'ud yang memiliki murid Alqamah bin Qais, Aswad bin Yazid An-Nakhai, kemudian Masruq bin Al-Ajda, kemudian Abdurrahman As-Sulami. Yang terakhir adalah Abu Musa Al-Ash'ari. Di antara murid beliau adalah Sa'id bin Musayyab dan juga Al-Hattan Ar-Raqashi. Kemudian imam qurra dari kalangan tabi'in. Jadi imam qurra dari kalangan tabi'in ini pada masa tersebut menyebar ke berbagai tempat, beberapa tempat. Antara lain di Madinah. Di Madinah ada imam qiraat yang terkenal yakni Sa'id bin Musayyab, kemudian Urwah bin Zubair, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman dan Atha bin Yasar, kemudian Mu'adz bin Haris, Zaid bin Aslam, kemudian Abdurrahman bin Hirmas, dan juga Muslim bin Jundab. Kemudian di Mekah ada Ubaid bin Umair, Atha, Tawus, Mujahid, Ikrimah, dan juga Ibnu Abi Malikah. Kemudian di Kufah ada Alqamah bin Qais An-Nakhai, Yahya bin Waltab, Asim bin Abi Al-Junud, kemudian Sulaiman Al-A'mash, kemudian Al-Kisai, Sa'id bin Jubair, Umar bin Sarahbil, kemudian Al-Harith bin Qais. Kemudian di Basrah juga ada Amir bin Qais, Abu Al-Aliyah, dan seterusnya. Kemudian di Syam ada imam qiraat yang terkenal. Di Syam adalah Abu Darda, Khalid bin Sa'id, Al-Mughirah bin Abi Syihab Al-Makhzumi, dan seterusnya. Kemudian mengenal imam qiraat 7 dan juga para perawinya. Imam qiraat 7 yang pertama adalah Ibnu Amir Asy-Syami. Jadi nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Amir Al-Yahsabi yang lahir pada tahun 8 Hijriah dan wafat pada tahun 118 Hijriah. Beliau juga merupakan qadhi Damaskus pada pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik. Beliau termasuk tabi'in dan juga imam penduduk Syam dalam qiraat. Beliau belajar dari beberapa sahabat Nabi antara lain Abu Darda, Fadalah bin Ubaid, kemudian Wa'ilah bin Asqa, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, dan juga Utsman bin Affan. Dua rawi beliau yang terkenal adalah yakni Ibnu Dzakwan. Ibnu Dzakwan ini adalah Abdullah bin Ahmad bin Basir bin Dzakwan ad-Dimashqi dan memiliki kunyah Abu Amr. Jadi beliau lahir pada tahun 173 Hijriah dan wafat pada tahun 242 Hijriah. Beliau bertalaki dari Ayyub bin Tamim, Ayyub dari Yahya bin Harith Azimari, dan Azimari dari Ibnu Amir. Kemudian Hisham. Beliau adalah Hisham bin Ammar Abu Walid As-Sulami Ad-Dimashqi. Jadi beliau lahir pada tahun 153 Hijriah dan wafat pada tahun 245 Hijriah. Beliau bertaraki dari Irak
bin Khalid Al-Mizzi dari Yahya, kemudian Yahya dari Ibnu Amir. Beberapa ulama meriwayatkan dari beliau, diantaranya adalah Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam dan juga Ahmad bin Yazid Al-Hulwani. Yang kedua adalah Imam Qura, yakni Ibnu Katsir Al-Makki. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Katsir Al-Makki Ad-Dari, lahir pada masa Khalifah Muawiyah tahun 45 Hijriah dan wafat di Mekah pada tahun 120 Hijriah. Beliau adalah maula dari Amr bin Alqamah Al-Kanani. Beliau tabaqah kedua dari tabi'in dan mempunyai kunyah Abu Ma'bad. Ada yang mengatakan Abu Bakar dan juga ada yang mengatakan Abu Abbad. Mata rantai sanad bacaan beliau adalah dari Abdullah bin Sa'id Al-Makhzumi, Abdullah dari Ubay bin Ka'ab, Ubay dari Umar bin Khattab, dan juga keduanya dari Rasulullah SAW. Kemudian ulama yang meriwayatkan darinya adalah Hamad bin Yazid, Hamad bin Salam, Al-Khalil bin Ahmad, kemudian Isa bin Umar Al-Thaqafi, Abu Amr bin A'la, dan juga Sufyan bin Uyainah. Sedangkan dua rawi yang masyhur adalah yang pertama Al-Bazzi yang memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Abdullah bin Qasim, yang lahir pada tahun 170 Hijriah dan wafat pada tahun 250 Hijriah. Beliau membaca dari Ikrimah bin Sulaiman Al-Makki, Ikrimah dari Syibul dan Syibul dari Ibnu Katsir. Kemudian rawi yang kedua adalah Kunbul. Kunbul adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Khalid bin Sa'id Al-Makki Al-Makhzumi, memiliki kunyah Abu Amr dan mendapatkan lakop Kunbul. Ada pendapat bahwa ahli bait di Mekah dikenal dengan nama Kanabilah. Kunbul ini lahir pada tahun 195 Hijriah dan wafat pada tahun 291 Hijriah. Beliau bertalaki Al-Quran dari Abu Hasan Ahmas Al-Qawas dari Abu Ikhrid dari Syibul dan Syibul dari Ibnu Katsir. Kemudian Imam Qurra yang ketiga adalah Asim Al-Kufi. Nama lengkapnya adalah Asim bin Abu Al-Janud Ad-Darir Al-Kufi. Disebutkan dalam sebagian biografinya Ibnu Bahdalah, dan dikatakan Ibnu Bahdalah tersebut adalah Abu Najud. Beliau lahir pada tahun 128 Hijriah dan untuk tanggal wafatnya tidak ditemukan. Beliau bertalaki dari Abu Abdurrahman bin Hubaib As-Sulami, kemudian Abdurrahman dari Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, dan Zaid bin Thabit, dan para sahabat tersebut menerima dari Rasulullah. Adapun rawi masyhur beliau yang pertama adalah Syu'bah. Beliau adalah Abu Bakar Syu'bah bin Ayyas bin Salim Al-Asadi, lahir pada tahun 95 Hijriah dan wafat pada tahun 105 di kota Kufah. Pada tahun ini Khalifah Harun Ar-Rasyid juga wafat di kota Tus. Kemudian rawi selanjutnya adalah Hafiz. Beliau adalah Abu Amr Hafiz bin Abi Dawud Sulaiman bin Mughirah Al-Asadi Al-Kufi, lahir pada tahun 90 Hijriah dan wafat pada tahun 180 Hijriah. Jadi di Indonesia saat ini mayoritas menggunakan riwayat Imam Hafiz ini. Kemudian rawi Imam Qiraat yang keempat adalah Abu Amr Al-Basri. Nama beliau adalah Abu Amr bin A'la bin Ammar At-Tamimi Al-Basri. Lahir di kota Mekah dan tumbuh di Basrah. Beliau belajar di Mekah dan Madinah saat musim haji dan belajar di Kufah dan Basrah. Dari ketujuh imam qiraat ini, beliau yang paling banyak memiliki guru. Beliau mendengar qiraat dari Anas bin Malik, bertalaki dengan Hasan Basri, Abu Aliyah, Sa'id bin Jubair, Asim bin Abi Al-Najud, Abdullah bin Abi Ishaq Al-Hadrami, Ibnu Katsir Al-Makki, dan juga masih banyak lagi. Beliau lahir pada tahun 68 Hijriah dan wafat pada tahun 154 Hijriah. Salah satu mata rantai sanad qiraat tersebut adalah Abu Ja'far Yazid bin Al-Qa'qa dan Hasan Basri. Kemudian Hasan Al-Basri membaca dari Hatton
dan Abu Aliyah dari Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab, dan keduanya membaca dari Rasulullah. Dua rawi beliau yang pertama adalah Ad-Duri. Beliau adalah Abu Amr Hafiz bin Umar bin Abdul Aziz bin Shibhan Al-Azdi An-Nahwi Ad-Darir. Namanya dinisbatkan ke sebuah tempat di Baghdad, yakni Ad-Dur. Beliau wafat pada tahun 246 Hijriah, namun untuk kelahirannya belum ditemukan. Kemudian rawi yang kedua adalah As-Susi. Beliau adalah Abu Shu'aib Salih bin Ziyad bin Abdullah As-Susi, dinisbatkan dengan As-Sus, sebuah tempat di Al-Ahwaz. Beliau wafat pada tahun 261 Hijriah. Kemudian imam selanjutnya ini Imam Hamzah Al-Kufi. Beliau adalah Abu Ammarah Hamzah bin Hubaib Al-Kufi Al-Zayyad, lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat di Irak pada tahun 156 Hijriah. Beliau ini termasuk generasi ketiga, yakni Tabaqah Tabi'in, yang mana pernah bertemu dengan beberapa sahabat Nabi. Kemudian dua rawi beliau yang pertama adalah Khalaf. Beliau adalah Abu Muhammad Khalaf bin Hisham Al-Talib Al-Bazar As-Silhi, yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 229 Hijriah di Baghdad. Dan juga beliau termasuk imam qiraat 10 atau qiraat Ashrah, dan salah satu rawi dari Salim dari Hamzah. Beliau mengambil qiraat Hamzah sebab qiraat Hamzah berbeda dalam 120 huruf. Kemudian adalah Khalad. Nama lengkapnya adalah Abu Isa Khalad bin Khalid Asy-Syaibani Asy-Syairafi Al-Kufi. Untuk nama ayah beliau masih ada perbedaan apakah Khalid atau Isa atau Khalid. Antara apakah Khalid atau Isa atau Khalid. Beliau wafat pada tahun 220 Hijriah, sedangkan untuk tahun kelahiran belum ditemukan. Yang nomor 6, rawi ke-6, yakni adalah Nafi' Al-Madani. Beliau lahir pada tahun 70 Hijriah dan wafat pada tahun 169 Hijriah. Beliau termasuk tabaqah ketiga setelah sahabat. Mata rantai sanad qiraat imam ini banyak karena beliau talaki dari 70 tabi'in. Salah satunya adalah dari Abdurrahman bin Hurmuz. Dua rawi beliau yang pertama adalah Qalun, yang lahir pada tahun 120 Hijriah dan wafat pada tahun 220 Hijriah. Kemudian Imam Warsh, beliau lahir pada tahun 110 Hijriah dan wafat pada tahun 197 Hijriah di Madinah. Imam Warsh ini dijuluki dengan Warsh sebab beliau berkulit sangat putih karena Warsh itu terbuat dari susu. Beliau membacakan kepada Imam Nafi' pada tahun 150 Hijriah, yakni sekitar usia 30 tahun. Kemudian imam yang selanjutnya adalah Imam Al-Kisai. Mata rantai sanad qiraat beliau adalah dari Imam Hamzah dan juga talaki pada Muhammad bin Abu Laili serta Isa bin Umar, dan Isa ini dari Asim. Adapun dua rawi beliau yang pertama adalah Abu Harith. Nama beliau adalah Al-Lais bin Khalid Al-Marwazi, dan ada yang mengatakan Al-Baghdadi. Wafat pada tahun 240 Hijriah. Kemudian yang kedua adalah Ad-Duri. Sebagaimana dijelaskan dalam rawi Abu Amr. Karena selain menjadi perawi dari Kisai, beliau juga menjadi perawi dari Abu Amr sekaligus. Kemudian mengenal 10 qurra dan perawinya. Rawi yang pertama adalah Abu Ja'far yang wafat pada tahun 130 Hijriah, memiliki dua perawi. Yang pertama adalah Ibnu Wardan, wafat pada tahun 160 Hijriah di Madinah. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Jammas yang wafat pada tahun 170 di Madinah. Imam selanjutnya yakni adalah Ya'qub. Nama lengkapnya adalah Ya'qub bin Ishaq, lahir pada tahun 117 Hijriah dan wafat pada tahun 205 Hijriah. Rawi beliau yang pertama adalah Ruwais. Beliau adalah Abu Abdullah Muhammad Al-Mutawakkil
Al-Lu'lu'i Al-Basri, wafat di Basrah pada tahun 238 Hijriah. Yang kedua adalah Rauh yang wafat pada tahun 234 Hijriah. Kemudian Imam Khalaf, nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Khalaf bin Hisham Al-Bazar Al-Baghdadi. Biografi beliau sudah disebutkan sebagai perawi dari Imam Hamzah. Adapun rawi dari beliau adalah Ishaq, wafat pada tahun 286 Hijriah, dan juga Idris. Nama lengkapnya adalah Idris bin Abdul Karim Al-Baghdadi Al-Haddad, memiliki kunyah Abu Al-Hasan, wafat pada tahun 292 Hijriah. Kemudian selanjutnya adalah mengenal Imam Qiraah Arba'ah Asyar. Imam yang pertama adalah Hasan Al-Basri. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id bin Yasar. Lahir pada tahun 21 Hijriah dan wafat pada tahun 110 Hijriah. Dua rawi beliau, yang pertama adalah Syuja'. Nama lengkapnya adalah Syuja' bin Abi Nasr Al-Balkhi Al-Baghdadi Al-Zahid. Lahir pada tahun 120 Hijriah dan wafat pada tahun 190 Hijriah. Yang kedua adalah Ad-Duri. Untuk biografi beliau juga sudah diterangkan di atas. Beliau adalah salah satu rawi dari Abu Amr dan Al-Kisai. Kemudian imam selanjutnya adalah Ibnu Muhaisin. Beliau adalah Muhammad bin Abdurrahman Asy-Syahmi, termasuk imam qiraat di Mekah bersama Ibnu Katsir. Beliau wafat pada tahun 123 Hijriah. Dua rawi beliau adalah yang pertama Al-Bazzi, seperti rawi dari Ibnu Katsir juga. Kemudian yang kedua adalah Ibnu Shunbur. Nama beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Ayyub Al-Bandari dengan kunyah Abu Al-Hasan. Beliau wafat pada tahun 328 Hijriah. Kemudian rawi yang ketiga adalah Al-A'mash. Beliau adalah Abu Muhammad Sulaiman bin Mahran Al-Kufi. Lahir pada tahun 60 Hijriah dan wafat pada tahun 148 Hijriah. Adapun dua rawi beliau, yang pertama adalah Al-Watwa'i. Beliau adalah Al-Hasan bin Sa'id Al-Ibadani Al-Basri, memiliki kunyah Abu Al-Abbas. Wafat pada tahun 371 Hijriah. Kemudian rawi selanjutnya adalah Asy-Syambudzi. Beliau adalah Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim Asy-Syatawi Al-Baghdadi yang lahir pada tahun 300 Hijriah dan wafat pada tahun 388 Hijriah. Rawi selanjutnya adalah Al-Yazidi, merupakan rawi yang terakhir, yakni beliau adalah Yahya bin Mubarak Al-Basri dan memiliki kunyah Abu Muhammad. Lahir pada tahun 128 Hijriah dan wafat pada tahun 202 Hijriah. Dua rawi beliau, yang pertama adalah Sulaiman bin Ayyub Al-Hakam Al-Khayyat Al-Baghdadi, memiliki kunyah Abu Ayyub. Beliau wafat pada tahun 325 Hijriah. Kemudian rawi yang kedua adalah Ahmad Ibnu Farrah bin Jibril Ad-Daril Al-Baghdadi, memiliki kunyah Abu Ja'far. Beliau wafat pada tahun 303 Hijriah.